Selanjutnya ada beberapa syaraf di rongga mulut yang kalian perlu tahu, yaitu untuk rahang bawah ada yang namanya nervus alveolaris inferior. Nervus alveolaris inferior, itu gambarannya hijau ini, dia menginervasi keseluruhan gigi mandibula pada satu sisi. Jadi dari gigi anterior satu sisi hingga ke gigi posterior satu sisi. Nah, untuk giginya. Untuk jaringan lunaknya, dia menginervasi bagian bukal gigi insisif, canines, dan premolar. Jadi hanya bagian bukal, insisif, hingga ke premolar aja. Itu adalah yang diinervasi nervus alveolaris inferior. Kemudian untuk syaraf lingualis, dia tidak menginervasi gigi, dia cuma menginervasi jaringan lunak aja, yaitu bagian lingual seluruh gigi mandibula. Lalu ada syaraf bukalis longus, dia tidak menginervasi gigi juga, tetapi dia menginervasi jaringan lunak, yaitu bagian bukal gigi molar satu sisi. Lalu untuk rahang atas ada alveolaris superior anterior. Kalau alveolaris superior anterior, dia menginervasi gigi insisif dan canines maxilla. Untuk jaringan lunaknya adalah bagian bukal insisif dan canines maxilla. Lalu untuk alveolaris superior media, dia menginervasi gigi premolar, akar mesiobukal, premolar, dan akar mesiobukal gigi M1 atas. Nih, jadi premolar dan akar mesiobukal gigi M1 rahang atas. Untuk jaringan lunaknya, dia menginervasi bagian bukal premolar maxilla. Lalu ada alveolaris superior posterior, itu menginervasi gigi molar, ketiga gigi molar selain akar mesiobukal molar 1 maxilla. Untuk jaringan lunaknya menginervasi bagian bukal molar maxilla. Lalu ada nervus palatinus majus sama nasopalatinus. Keduanya tidak menginervasi gigi. Kalau yang palatinus majus itu menginervasi bagian palatal molar dan premolar maxilla, atau menginervasi gingiva palatal gigi posterior rahang atas. Untuk yang nasopalatinus menginervasi bagian palatal gigi anterior, yaitu insisif dan canines maxilla. Oke, kita masuk ke tata cara injeksi. Yang pertama adalah injeksi submukosa. Dari namanya submukosa berarti injeksinya terletak di mukosa bagian dalam. Caranya adalah jarum diinsersikan di dalam jaringan di bawah mukosa. Ini daerah di mukosa bagian dalam harus dihindari penyuntikan terlalu dangkal. Biasanya 0,25 hingga 0,5 mili larutan anestesi lokal di deponir. Injeksi submukosa ini bisa kalian gunakan untuk yang pertama, misal marsupialisasi. Kalian mau eksisi ranula gitu, eksisi mukokel. Terus kalian pingin insisi abses, itu bisa pakai injeksi submukosa. Nah, untuk kasus pencabutan gigi itu biasanya pakai injeksi supraperiosteal. Nama lainnya adalah paraperiosteal injection, yang paling sering digunakan di bidang kedokteran gigi untuk pencabutan pada regio gigi rahang atas maupun rahang bawah. Caranya adalah jarum dimasukkan melalui mukosa sampai menyentuh tulang, kemudian ditarik sedikit. Jadi gini, dari namanya aja dia supraperiosteal, berarti di atas dari periosteum. Kalian harus tahu periosteum adalah jaringan lunak yang menyelimuti atau menutupi tulang, atau jaringan lunak pada tulang bagian luar atau menyelimuti korteks tulang. Nah, ketika kalian masukkan jarum itu menyentuh hingga mengenai tulang, kemudian kalian tarik sedikit, berarti logikanya dia pasti berada di atas dari periosteum. Tuh. Jadi kalau bisa sedekat mungkin dengan periosteum tulang, sehingga mampu berdifusi menembus periosteum dan porositas tulang alveolar di sekitar apeks gigi yang akan dirawat sedekat mungkin dengan tulang. Tuh, injeksi supraperiosteal. Lalu ada injeksi intraligamen. Injeksi intraligamen ini digunakan ketika kasus-kasus misalnya ada abses. Jadi
Kalau misal kasus abses, terus pasien ngotot untuk pengen dicabut, jadi kalian perhatikan, ini misal kasus abses ya. Terus kalian pakai injeksi supraperiosteal kayak tadi. Otomatis kan injeksinya kan akan di sini nih, dekat sama periosteum tulang. Nah, dia bisa berdifusi masuk ke tulang, tetapi dia mau masuk ke giginya atau mau memblok syaraf di daerah giginya itu susah karena di daerah periapikalnya ada abses. Kayak gitu. Untuk injeksi supraperiosteal. Oleh karena itu digunakanlah injeksi intraligamen sebagai injeksi tambahan. Karena injeksi intraligamen itu jarumnya kalian insersikan ke ligamen periodontal di sini. Nah, ketika jarumnya kalian insersikan di ligamen periodontal, maka harapannya adalah cairan anestesinya bisa masuk melalui gigi, bisa masuk ke gigi ke dalam pulpanya melalui foramen aksesori. Itu, atau dia bisa merembes di daerah periapikalnya. Tuh. Maka butuh injeksi intraligamen sebagai injeksi tambahan. Jarum dimasukkan di bagian bawah margin gingiva ke dalam circular fibers. Beberapa tetes larutan anestesi lokal disuntikkan untuk anestesi superficial terlebih dahulu. Jadi karena injeksi intraligamen itu sifatnya sangat sakit, jadi kalian berikan yang sifatnya superficial terlebih dahulu untuk supaya ketika jarumnya kalian masukkan lebih dalam itu pasien tidak terlalu kesakitan. Setelah diinjeksikan sedikit secara superficial, kemudian jarum didorong ke ligamen periodontal diarahkan sejajar dengan sumbu panjang gigi. Jarum dipegang dengan sudut 15 derajat terhadap sumbu aksis gigi dan dimasukkan sampai ke septum interdental baik pada labiolingual maupun bucolingual. Septum sebagai panduan dari titik ini kemudian didorong jarum masuk ke dalam membran mukosa. Intinya adalah tujuan utama kalian di daerah ligamen periodontalnya. Nah, ini gambarannya. Jadi kalian bisa, ini contoh injeksi intraligamen di daerah lingual. Jadi kalian bisa masukkan, jadi pakainya tuh Cytoject karena jarumnya perlu kecil banget untuk masuk ke daerah intraligamen. Jadi kalian masukkan dari arah lingual ini dari arah lingual di daerah septum interdental. Nah, kalian perhatikan tanda dari anestesi kalian kalau pakai Cytoject, anestesi kalian masuk itu jaringannya berubah warnanya menjadi pucat kayak ini. Udah, kalau sisi mesial udah, selanjutnya sisi distal. Nih, jaringannya juga berubah menjadi lebih pucat. Blanch. Gumsnya atau gusinya menjadi sangat pucat atau warnanya putih yang berarti bahwa pembuluh darah di sana udah dihadang. Nih, jaringannya warnanya lebih pucat banget daripada jaringan yang normal. Biasanya kalau warnanya udah pucat kayak gini, berarti anestesi lokalnya udah masuk. Jadi kalau kalian lakukan pencabutan udah nggak terasa sakit. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya injeksi intrapulpa. Kalau injeksi intrapulpa ini digunakan atau diindikasikan untuk anestesi yang memerlukan instrumentasi langsung dari jaringan pulpa. Merupakan injeksi tambahan jika anestesi paraperiosteal atau blok tidak mempan, misalnya saat ekstirpasi syaraf. Jadi, misal nih, ada pada saat kalian praktek, kemudian ada pasien datang dengan keluhan giginya itu sekarang kondisinya lagi cekot-cekot banget. Atau kondisinya lagi pulpitis irreversible yang simptomatik atau yang bergejala. Sehingga kalau kalian mau melakukan open bore, pasti pasiennya akan kesakitan. Nah, pada saat itu kalian lakukan blok. Misal kalau pada rahang bawah, berarti kalian lakukan mandibular anestesi atau blok mandibula. Nah, setelah kalian lakukan blok mandibula, biasanya open bore menjadi tidak sakit. Cuma ketika atap pulpanya udah terbuka, kemudian kalian ingin mengekstirpasi syaraf di daerah saluran akarnya, biasanya pasien akan mengeluh nyeri kembali. Kayak gitu. Padahal udah kalian blok nih, tapi ternyata
pada saat kalian melakukan ekstirpasi syaraf, dia akan mengeluh nyeri kembali. Jadi ada pasien yang mengeluh nyeri, ada yang enggak. Kalau yang enggak, berarti ya kalian bisa langsung teruskan. Tapi kalau mengeluh nyeri banget, biasanya kalian tambahi injeksi dengan injeksi intrapulpa ini. Caranya adalah taruh kapas yang dibasahi larutan anestesi lokal terlebih dahulu di kavitas, kemudian jarum berukuran 25 atau 27 gauge, ini jarum yang diameternya kecil, dimasukkan langsung ke dalam ruang pulpa.